Pokoknya ngaji, kudu ngaji sampai mati masih tadi kiai kudu ngaji. Selama masih jadi manusia, potensi salah itu masih ada. Setelah peristiwa saya tanya itu, selesai ngajar, beliau mesti memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini ini adalah podcast pertama untuk Pondok Pesantren Al-Islam. Di sini kita akan mencari jejak-jejaknya dari pendiri Pondok Pesantren Al-Islam ini, yaitu Kiai Haji Imam Asfali. Nah, di sini saya bersama Ustadz Nasikhun, di mana beliau merupakan santri yang pernah diajar sama Yai Imam. Insyaallah di sini kita akan mengulik beberapa pandangan dari Ustadz Nasikhun tentang Yai Imam Asfali ini. Oke, untuk pertama mungkin dari Ustadz, bagaimana sosok dari Yai Imam Asfali ini selama Yai Imam Asfali mengajar Ustadz dulu? Dari segi kepribadian, beliau adalah salah satu sosok yang sangat bersahaja, hidup sederhana, dan sangat pandai menghargai. Beliau sederhana, bahkan sangat sayang kepada santrinya melebihi putra-putranya. Contohnya ketika beliau pulang dari ceramah dari ceramah keliling itu biasanya kan bawa oleh-oleh gitu. Yang diperhatikan adalah santrinya. Jadi Bunyai beliau pernah ngendika, jadi abahmu luwih sayang nang santri ini timbang anak-anak ini. Berkat belum ditawarkan kepada putranya, sudah dikasihkan ke santrinya. Sampai itu. Beliau sangat bersahaja, sangat ikhlas ya. Ini tergambar ketika beliau melaksanakan dakwah. Jarang sekali beliau mau diantar jemput. Beliau naik mikrolet sendiri, ya, pulang juga begitu. Ya mungkin pada event-event tertentu saja dijemput sama panitia. Tapi untuk istiqomah pengajian keliling, beliau naik angkot, ya, sampai wilayah Dampit, sampai ke Batu, sampai itu. Beliau naik angkot, pulang pergi. Itu. Jadi sangat bersahaja, sangat ikhlas. Nah, dalam karakter yang lain, beliau kalau mengajarkan misalkan santri masalah kedermawanan, beliau tidak mengucapkan secara lisan, tapi digambarkan dengan tingkah laku. Misalkan beliau mengajak santrinya untuk membantu, karena beliau ini kreatif ya. Jadi beliau pandai nukan juga. Ya, apalagi servis mesin jahit, beliau jagonya. Ya. Ketika di pondok, beliau sudah punya itu keahlian. Ya. Jadi seperti membuat bangku, meja, kursi, ya, membenahi pesantren dengan beliau sendiri. Beliau adalah sosok yang nggak mau diatur oleh tukang ketika mengarah pembangunan. Beliau yang mengarahkan. Termasuk pembangunan rumahnya Yai Ta'in yang di sini sekarang ya, sebelum dibangun ini. Di mana dulu sebelum dibangun? Dulu ya di situ. Di situ. Tetapi sebelum dibangun tingkat, ya dulu sudah tingkat tapi nggak tingkat 3 kayak sekarang. Nah, Yai sendiri yang mengerjakan bersama teman-teman santri. Dan tukang harus ikut kepada arahan beliau. Nah, selama barang-barang itu masih bisa dipakai, nggak usah beli gitu ya. Diakal istilahnya. Jadi memanfaatkan sesuatu semaksimal mungkin. Bahkan pernah suatu saat kita ini di pondok ini dikasih peti mati itu ya. Peti mati, ada tetangga situ meninggal dari Sumatera atau dari mana, sudah 3 hari. 3 hari nyampe di sini. Masya Allah baunya. Ya, kita diundang tahlil itu sampai mau muntah. Ya. Padahal sudah dikasih minyak serimpi itu ya, yang baunya menyengat. Itu masih kalah dengan baunya si mayat ini. Lah,
peti mati itu sama tetangga dikasihkan pondok, sama yai dipakai ditempelkan di kamarnya teman-teman di atas itu. Sampai memanfaatkan. Kalau ada orang bangun-bangun misalkan dikasih kawat-kawat itu diterima sama beliau, diterima. Dan beliau sangat pandai menghargai santri. Walaupun kita seorang santri, kalau sudah beliau bekerja sama, misalkan kita membantu beliau, beliau mesti memberikan imbalan, entah itu uang, entah makanan. Bahkan sering beliau setelah ngaji itu memberikan teman-teman setelah selesai ngaji itu ya, yai masuk ke dalam, teman-teman kan mau naik ke atas. Itu teman-teman belum sampai ke atas, genduren, wajan itu dibawa ke musola sudah. Nah, kita sudah langsung makan di situ, padahal wajannya juga panas ya. Seperti itu. Jadi dapat berkat, masih dimodif, sehingga teman-teman itu bisa menikmati. Bikang, makan bikang itu sudah sama teman kala dulu tiap hari tetangga ini kan jualan kue ya, mesti sisa itu 1 kresek besar dikasihkan anak pondok tiap hari. Makanan itu ya? Ya, makanan itu. Lama-lama teman-teman kan bosan, dibuat lempar-lemparan ya. Dulu kamarnya itu masih ada jarak sekitar 2 kilan gini, kalau nggak 1 kilan lah ya. Nah, itu untuk lemparan-lemparan bikangnya antar kamar. Terus yai tahu diambil. Nah, diambil ini dimodif sama yai, di PP, kemudian dimasak lagi, dikasih santan kayak angsli gitu. Itu dikasihkan teman-teman dimakan lagi. Sampai saya itu. Jadi berapapun nilainya beliau sangat pandai menghargai. Ojo sampai kalau kita misalkan nyuruh santri arek gak dikai opo-opo. Itu didikan dermawannya beliau, caranya kayak gitu. Saya punya pengalaman, saya masuk 87 ya. Sampai mendampingi beliau sampai 1999 ketika beliau wafat itu. Yaitu saya dulu memang pernah bermimpi ketika pertama saya mondok di Sepanjang, melihat mas-mas dulu, kok enak, kapan saya bisa seperti mas-mas, bisa motong yai, bisa mejit yai. Nah, seperti itu. Kemudian baru 3 tahun saya bisa dekat dengan yai, 3 tahun. Walaupun kronologinya juga sangat memalukan ya. Saya ngaji, setelah baca kitab selesai, nunggu teman-teman kan semuanya baca kitab satu musola itu. Nunggu itu saya ngantuk itu damparnya terlempar ke depan yai sama kitab saya. Terus itu sama yai, wis gak ngantuk, pijetono aku, sambil nunggu teman-teman yo mijeti sampai selesai. Nah, karena lama-lama tangan saya kesel ya, nggak terasa saya suruh naik ide-ide itu, sampai sering ya, sampai akhir hayat saya sering dipanggil ke dalam gitu ya. Biasanya kalau beliau setelah datang jam 2, jam 12 malam, saya disuruh diajak jamaah, membantu jamaah beliau. Mungkin beliau belum sholat isya, lah itu mesti dapat imbalan. Apalagi teman-teman yang suka azan, pinter nukang, itu mesti deket. Jadi membacanya kitab lancar, beliau sangat senang. Terus teman-teman santri yang senang azan sangat disukai beliau. Dan anak santri yang pinter nukang. Nah, 3 karakter ini yang bisa dekat. Kalau nukang itu diajarin sama beliau juga atau kita sendiri? Bantu-bantu. Kita bantu-bantu gini caranya. Sampai lempar-lemparan genteng. Itu pernah ya, kita duduk di atas wawung sana ya, sama yai itu lempar-lemparan genteng itu. Uncang-uncangan gitu. Nah, itu sangat beliau memberikan contoh yang sangat sangat efektif. Jadi bukan berupa qaul, tapi berbentuk tindakan. Gini kalau caranya menghargai orang. Sekecil apapun jasanya, kita harus menghargai. Itu dari kepribadian seperti itu. Beliau sosok yang sangat ikhlas, juga dalam membimbing santri sangat tegas. Jadi ilmu tetap ilmu. Status mahasiswa enggak jaminan. Kalau hafalan pagi, walaupun sudah mahasiswa semester berapapun, kalau enggak bisa tetap suruh berdiri. Itu tegas, Bapak.
Disuruh berdiri sampai bisa ilmu yang beliau ajarkan. Iya. Jadi sangat objektif ya. Oh iya, iya, Itu betul. yang objektif, dermawan, dan sangat penyayang kepada santri-santrinya. Jadi setiap pagi kita diajar sama Yai Sepuh, bukan ustadz-ustadznya ya, tapi Yai Sepuh sendiri yang menggembleng teman-teman di musola setiap subuh itu. Ya, tasrif, jurumiyah, tafsir Jalalain, kasifah, kitab intinya itu. Setiap subuh, ya, setiap hari. Setiap subuh ya, setiap hari. Hafalan dulu. Ya, setelah hafalan baru membaca kitab. Membaca kitab satu persatu. Baru yang terakhir Yai yang membacakan materi untuk selanjutnya. Tiap pagi. Wajib hafalan. Selesainya jam berapa? Ya jam 6:30. 6:30. Kalau minggu bisa sampai 7:30. Karena beliau juga adalah sosok pelaku sejarah juga. Sejarah. Pelaku sejarah. Jadi kalau teman-teman kakak-kakak santri yang lama-lama dulu itu ngajinya itu ya bawa kitab sambil bawa senapan, bawa granat. Itu pas zamannya masih ada Belanda gitu? Belanda, bukan Jepang tapi Belanda. Pernah ada yang masuk ke sini atau persiapan gitu? Kalau iya, ya ada. Di Kidul Pasar kan banyak. Kalau semen ke arah timur dan Garuda itu kan ada monumen. Itu arah-arah Kidul Pasar yang gugur. Zaman Belanda. Beliau sosoknya seperti itu, sangat sederhana. Sangat sederhana dan hemat. Ya, sangat hemat. Hemat. Jadi cara mengajarkan santri itu beliau sangat sabar. Tegas. Ya. Pernah kita ceritanya teman-teman mungkin saya pas KKN atau apa, ada yang waktu itu teman-teman ada yang nggak bisa baca kitab, beliau duko misalnya ya, langsung ditinggal keluar, nggak dilanjutkan ngajar, ditinggal keluar gitu. Nah, kemudian besoknya terus dititani sama teman, gini kata Bunyai, ono apa sih rek iku mangrek kok puri gitu ya. Punya itu langsung ditinggal keluar, sudah keluar dalam. Iya, lewat congkoran atau kemana gitu ya. Nah, terus besoknya setelah maghrib teman-teman saya ajak deres, deres. Kalau melihat muruk, enggak ada yang berani beranjak teman-teman. Santri-santri tetap di tempat ngaji, enggak ada yang berani beranjak ke kamar. Nah, sampai lumayan siang ya. Jadi setelah besoknya itu tahu teman-teman santri deres, beliau sangat suka, langsung dikasih kue jajan gitu ya. Kalau melihat murkanya tadi pagi itu kayaknya nggak mungkin. Nah, ternyata beliau adalah sosok guru yang tidak ngecing, yang ngerti ngecing ya. Ngecing itu kalau ada siswa melakukan satu kesalahan, kita pantau terus, dititeni. Beliau bukan sosok seperti itu. Kalau sudah selesai. Ya, kalau melihat waktu duko pagi ya kayaknya berapa hari gitu. Ternyata setelah teman-teman deres itu beliau sangat suka dan langsung memberikan makanan. Lupa peristiwa yang tadi, sudah beliau langsung berubah. Berarti kesalahannya gara-gara ada yang nggak bisa baca kitab? Iya, ada yang nggak baca. Kita nggak boleh pinter sendiri. Saya juga pernah dimarahi. Ya, pinter ojo tiba dewe. Uru ono koncomu. Saya suatu saat ya karena nggak terima ya, karena nggak terima digitukan, karena teman yang selalu menjadi istilahnya biangkero ini, kalau diajak deres nggak mau dia nggak mau, berhubung situasinya diajak deres bulatnya nggak mau, pagi membaca kitab salah, kok saya yang disalahkan, ikut pengalaman saya yang waduh saya kok sampai seperti cara muda ya. Ngapunten ya, itu kalau dijak terus nggak mau, selalu menghilang gitu, untuk membela diri, nggak terima. Saya ngajak terus kalau nggak dihiraukan kan kecewa. Nah, ternyata paginya dia melakukan kesalahan yang berdampak kepada teman-teman yang sudah baca.
Oh. Ya mungkin tahadus bit'imah ya, karena mungkin sudah saya anggap kakek saya sendiri. Jadi bicara itu sudah dari hati ke hati, los gitu ya, nggak ada tedeng aling-aling gitu. Ya. Beliau juga sangat menghargai, kan mungkin dulu kalau di pesantren kita mengenal, lek gak dikandani ojo takon. Ini nggak berlaku bagi beliau, gak ngerti takon. Kadang ojo kakean takon kok Bani Israel. Beliau nggak seperti itu. Saya pernah sampai sama kakak saya, Pak Mublis itu ya. Saya dicaplok gini, ojo kakean takon. Gak cak aku kudu takon. Nah, kan Yun Sewu Yai. Anu niki dos putih, saya menanyakan ayat itu ya. Waktunya sama beliau dijelaskan. Setelah peristiwa saya tanya itu, selesai ngajar, beliau mesti memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Makanya di situ. Makanya sampean kalau misalnya kepingin dekat dengan Yai ditawasuli. Itu ditawasuli. Walaupun beliau ada di depan saya bacakan Fatihah itu. Saya mesti di belakang Yai, sebelah kanan gitu. Kalau sholat mesti di situ. Bacakan di situ. Sangat, alhamdulillah sangat dekat. Bahkan beliau sangat saking dekatnya itu, saya ketika beliau sakit, saya diajak tidur di kamar beliau. Wah, jadi kan mijet dulu kan gitu ya. Saya tidur di lantai kan nggak berani, kan nggak ada adabnya kalau tidur di aneh ya. Saya tidur di lantai, tapi sama Yai diginikan tangannya, turun dhuwur gitu. Karena disuruh Yai, saya tidur di sebelahnya Yai itu. Tambah gak bisa tidur sampai subuh. Sangat dekat, penyayang dengan santrinya kayak gitu. Bahkan beliau mungkin sering diceritakan sama kakak-kakak ketika kita reunian, Yai itu tidak segan nguras WC-nya santri itu dengan tangan beliau. Ya, membersihkan kotoran tai-tai itu ya, dengan tangan beliau. Itu. Ya, keikhlasannya demi santri. Jadi sosok yang masya Allah luar biasa. Kalau kita cari zaman sekarang kayaknya sulit. Sederhana. Juga sangat kalau bahasanya beliau adalah sosok yang sangat energik. Sangat energik. Walau sakit pokok masih ngajar. Beliau sakit masih ngajar. Santri satu diajar. Enggak pandang bilang harus. Enggak ada di pondok sini libur itu enggak ada. Ketika besok takbir, takbir baru libur. Karena apa? Kan teman-teman banyak juga yang enggak pulang ketika puasa gitu, sampai tinggal 5 santri. Tetap diajar ngaji. Walaupun kita berlima, wis aja masak, dimasak punya ini, gitu ya. Nah, santri-santri yang nggak pulang itu biasanya dapat sesuatu yang lebih, ijazah-ijazahnya di luar. Biasanya seperti itu. Masya Allah. Sosoknya seperti itu. Tapi beliau itu ada amalan-amalan sendirinya untuk santri-santrinya. Nah, termasuk kita biasanya santri-santri dulu kalau mau ujian kurang 40 hari ya, 41 hari lah, kurang 41 hari kita sudah matur nyun pangestu Yai, insya Allah anu paling ngarang pada ujian. Nyun pangestu ya wis awakmu maca salat ping 1000, awakmu maca Yasin ping 41. Ada yang disuruh baca itu ya. Yasin. Fatihah 313. Itu yang amalan-amalan. Dan yang menjadi andalan di pondok sini itu Fatihah 313 itu. Biasanya dipakai teman-teman ya, skripsi, kesulitan atau dosen. Sudah. Kalau masalah hati harus kamu senggek dari dalam. Harus kamu tembus dari dalam. Untuk biasanya untuk ujian skripsi macam-macam sudah. Itu 313 itu yang. Nah, kalau yang khususia itu biasanya kalau Jumat setelah zikir kan ada ya Allah masih dibaca itu ya.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ping 100. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Hasbi, ping 100. Ya Azim, ya Azim, ya Azim, 100 kali. Oke. Terus ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, 100. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, 100. Itu setelah subuh hari Jumat. Oh nggih. Ya. Setelah subuh hari Jumat. Itu jangan sampai hilang itu. Khususiannya pondok sini. Nah, terus setelah sebelum subuh itu yang sering maka pujian bahasanya la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah. Terus baca Fatihah 41 kali. Itu setiap hari atau setiap hari? Setiap hari sebelum subuh. Iya, antara qobliyah subuh dan sholat subuh. Itu wajib nih dari Iya. Itu jangan sampai tergeser. Ya. Jadi ritual itu pujiannya nggak macam-macam. Gitu kalau sebelum sholat subuh, antara qobliyah subuh dan sholat subuh itu dibaca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Terus subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah. Terus Fatihah 41 kali. Oh, itu amalan-amalan memang dari yang semua iki. Iya. Kalau dari santrinya misalnya kayak apakah mungkin pernah dari santrinya itu dikasih mungkin kayak amalan khusus untuk dia? Kalau misalnya kamu mau ini kan tadi skripsi kan, kalau misalnya ada kegiatan dilakukan baca Al-Fatihah 313. Apakah mungkin ada sosok santri yang kayak nakalnya minta ampun terus disuruh dari imam sendiri mungkin ada amalannya terus biar santri ini jadi lebih baik lah, ada yang kayak gitu. Jadi Al-Fatihatu 5 quri'alahu. Al-Fatihatu 5. Fatihah itu adalah untuk apa yang dia baca. Untuk apa dia baca Fatihah? Oh, tergantung niat nih. Ada dosisnya. Oh, iya. Bisa 41 kali. Iya. Ya. Bisa 170. Bisa 313. Iya. Yang paling tinggi itu di pondok sini ya 313. Yes. Sebenarnya juga ada yang 770. Banyak. Ada itu. Termasuk amal-amalan baca Waqiah 125. Ya. Itu amal-amal yang pernah disiapkan kepada santri-santri yang ketika temannya pulang nggak pulang. Ya, Riyadhul Waqiah itu. Tapi puasa 1 minggu, mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 7 hari. Setelah maghrib, hari pertama setelah maghrib, malam Jumat itu membaca 25. Jangan sholat isya kalau belum selesai. Ya. Setelah selesai 25 sholat isya, setelah isya 25 lagi. Setelah subuh 25, setelah zuhur 25, setelah asar 25 sampai 1 minggu. Malam Jumat terakhir itu setelah isya, setelah maghrib masih baca 25 ya. Setelah isya itu membaca 125. Selesai 1 juduan. Gitu, ada sama dulu kalau sekolah libur, ayo istri atau pagi Dulu di sini sering diajak yai itu undangan keluar. Ya. Makanya di pondok sini tuh jarang masak dulu ya. Sampahnya ya tulang-tulang ikan sama telur itu. Oh, sering dapat dari pernah 1 minggu kita nggak masak sama sekali, full undangan. Oke. Diajak yai. Kalau untuk karomahnya beliau ada? Untuk karomahnya beliau diantaranya adalah beliau selalu istiqomah sholat berjamaah. Oh, walaupun kan beliau itu pergi ke iya, selalu istiqomah. Sampai berani bayar orang. Oh, untuk sholat jamaah. Iya, jangan sampai 1 tahun nggak jamaah sama sekali. Oh, kayaknya. Saya sering kan diajak, malam-malam saya kan sudah sholat. Tidak apa-apa kalau misalkan kamu sudah sholat, sholat lagi dengan orang yang ilmunya lebih tinggi, tidak apa-apa. Bantu beliau jamaah. Oh iya. Tidak apa-apa. Selain itu ada lagi? Karomahnya beliau.
Jadi pernah suatu saat itu beliau kan ceramah gitu ya. Oke. Beliau ceramah pernah kecelakaan di Bulawang. Itu mobilnya sampai putar gitu di dekatnya Anur itu. Oke. Mobilnya sampai putar. Terus? Jadi mungkin ya hanya keselingkuh sedikit gitu ya. Oh ya, ini mau kesini. Ya itu. Naik pickup di sama panitia dia naik pickup ini tembak seperti itu. Terus mobilnya yang kelempar? Iya, sampai putar di got ini. Oh. Ya untuk karoma-karoma yang lain ya apa namanya? Ya banyak sebenarnya ya. Tapi di antara yang paling apa namanya? Kita lihat dulu adalah sholat jamaah. Sholat jamaah. Ya nggak pernah putus. Iya, nggak pernah putus. Kalau misalkan itu sampai ngajak santrinya atau ngajak siapa yang mau diajakkan, dan mesti beliau memberikan imbalan. Beliau mesti memberikan imbalan. Jadi pokoknya ngaji. Jadi sampai walaupun sudah jadi kiai pun harus ngaji. Karena ada kitab yang isinya memarahi kiai, yang gitu ya. Karena beliau kan termasuk salah satu mursyid Thariqah Khalwatiyah yang ada di Ketapang. Makanya beliau dimakamkan di Ketapang. Beliau adalah tangan kedua dari Mbah Said. Santri kesayangan orang kedua yang diberi tongkat estafet untuk memegang mursyid Thariqah Khalwatiyah. Yang tobatan. Yang tobatan malam 3 Dzulhijjah. 22 kali setahun gitu. Besar dan rojab 2 kali setahun. Iya. Tanggal 2 Rojab sama tanggal 3 Rojab. Beliau mursyidnya. Iya, itu sempat diceritain kemarin tentang itunya. Berarti salah satu cara mendidiknya beliau santrinya itu nih, kayak merasa berbaur sama santrinya juga, berbaur. Terus beliau juga kayak bukan dari segi ini ya, bukan segi kayak memerintah untuk kamu harus kayak gini, tapi beliau langsung ngelakuin supaya santrinya. Tadi santri kudu sing loman. Enggak. Beliau enggak ngendiko seperti itu. Tapi dari apa namanya dilakukan beliau terhadap santri-santrinya. Seperti itu. Masya Allah. Saya termasuk santri yang sering kecipratan itu gitu. Karena diajak ceramah keluar. Sering. Suruh di depan pintu dalam, wis karo idin amplopnya itu saya dikasih juga. Padahal saya hanya ikut saja gitu. Sosok yang sangat perhatian pada santrinya, seneng orang yang ngaji. Insya Allah dapat karomahnya ya. Karomahnya ya jamaah itu salah satunya. Kalau hal yang gaib-gaib ya banyak sih. Yang banyak juga sih. Tapi kalau untuk pondok ada nggak? Apa? Untuk pondok kayak mungkin tiba-tiba pondok ini kayak itu kan? Nah, pernah ada. Dulu di sebelahnya itu yang sekarang jadi latar itu ya, jadi halamannya Pak Taim kan ada rumah, jadi namanya Bu Ali. Rumah Bu Ali itu biasanya sing masakan anak pondok. KKN ya. Tahun 97. Lah itu dalam itu terbakar. Di rumah ini. Iya dalam, tapi belum dibangun kayak gini. Dulu kan nggak tingkat kan ya. Ya tingkat atas untuk jemuran. Nah itu. Ada 2 wuwung gini loh ya, ada 2 wuwung itu. Lah rumahnya Bu Ali itu kebakaran. Sampai membakar atap. Sampai membakar atapnya dalam. Ini yang rumahnya ya iya rumahnya Mbak Imam sampai dalam itu. Yai tenang-tenang aja di bawah baca kitab. Padahal atapnya itu triplek loh ya. Triplek dicat kan udah terbakar. Enggak terbakar. Atap wuwungnya itu habis, tapi triplek yang itu enggak terbakar. Enggak sampai truk gitu. Berarti yang terbakar yang samping rumah. Samping sama atas. Atasnya. Ruang tamu enggak. Ruang tamu enggak. Itu pernah terjadi kebakaran kayak itu. Yang sekarang jadi dapur itu nggak? Yang itu kebakaran atau?
Iya itu ya. yang dapur dulu kan maju gitu kan ya. Iya. Jadi ya rumahnya wis seperti kalau rumah ini dihadapkan ke barat ya susunannya kayak gitulah. Yang sampai lor yang di halamannya Kiai Taim itu, itu kamar pondok lantai 2. Oh dulu ada. Iya, kayu. 1 kamar 1 anak. Kos-kosan istilahnya ya. Kos sambil ngaji. Kalau yang di sini apa? Mondok memang. Kalau kita kos tapi sambil ngaji. Kalau di sini mondok memang. Sebelum ada lantai 2-nya ini. Lantai 2 sejak dulu memang udah ada. Santri yang tinggal di situ juga. Utara selatan ini 2 lantai semua. Lah di sini nih dulu kan parkiran ini ya. Terus yang itu yang perpustakaan itu, yang perpustakaan itu kan, itu kamar saya sama Pak Mukhlis itu sama Pak Imam Ma'ruf, ya. Di atasnya ada menara, ada menara. Itu banyak kejadian-kejadian ini. Yang Fauzan yang sekarang jadi dokter ya di Malaysia itu pernah kejadian di situ tangannya meluntir gini. Nah, terus ketika mantennya Ning Inul ini, saya kan sudah di dalam ya, sudah dekat dengan dalam itu, kan ini. Jadi bahannya kayak mau habis, tamunya Yai banyak, tamunya Yai banyak. Akhirnya Yai masuk kamar, baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, maksud itu mungkin 1000 gitu ya. Kalau dosisnya kan standarnya kan 450. Minimal ini. Itu terus. Akhirnya kan tamu banyak. Iya. Besok itu langsung melimpah sudah. Nggak tahu ya orang bawa atau dari mana. Yang jelas sudah nggak keluarkan lagi. Jadi orang kan jamaah ya. Jamaah orang bisa teman-teman banyak itu bawa overload sudah makanannya. Awalnya kayak mau kehabisan sudah. Tidak seimbang antara konsumsi dengan tangan. Nggak perlu cemas kan. Makanya salah satu ijazahnya kalau apa kekurangan ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu untuk keamanan. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu supaya cukup. Dosisnya 450. Itu 2 lengkap itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau mau diteruskan ya ni'mal maula wa ni'man nasir itu untuk keamanan. Ya, kita punya harta terlindungi. Nah, gitu. Masya Allah. Ya. Itu apa namanya? Jadi sesuatu yang faktor X ya. Iya. Seperti itu. Kita tercukupi. Beliau pernah matur kayak ketika ngaji itu. Kok aku gelem silo rek, iso aku mlaku nang ndur banyu. Kok aku langkul aku silo topoto sapa sing murung ngaji ning njaba. Wis tak ngaji ya wis. Nek mlaku ndur banyu wis numpak perahu wae. Beliau gitu. Iso terbang iso mlaku ndur banyu. Ternyata memang beliau megang kitab itu. Ada kitab sendiri yang ada kitab itu. Nah, ketika beliau wafat kan belum ada yang Gus Fauzi juga belum ada di dalamnya. Dalam sempat kosong, punyanya kan di utara. Iya. Di Gus Nur itu. Saya dan teman-teman yang nepati. Wis punyanya. Wis anuna di kitab sing kena soal butuh jukun wis. Akhirnya saya kan diberi akses seperti itu punyai. Posisi ini ada sekarang kitabnya saya bawa. Makanya ya itu kalau ada anak belajar bela diri kurang seneng wis ngaji wae sing ya mungkin situasinya saat itu ya karena kemampuan teman-teman keilmuan syariatnya masih kurang kuat syariatnya dulu nanti ilmu hikmah itu di luar kan gitu ngaji kudu ngaji sampai mati masih tadi kiai kudu ngaji selama masih jadi manusia potensi salah itu masih ada siapapun dia. Masya Allah. Pokoknya ngaji. Makanya tidak ada hafal hampir sana tidak ada. Ngaji terus istiqomah. Kitabnya ya sudah itu tafsir Jalalain, Kasifah atau Safina. Kalau tingkatan ya Fathul Qorib. Kalau mau tasawuf ya Tambilul Fili.
Riyadhus Shalihin gitu ya. Nggih. Tapi yang ini 3 ya, nah Yang Soro, wajib. Tafsir Jalalain sampai Safinah. Safinah. Masya Allah. Terus itu tanpa henti, walaupun puasa tidak ada khataman-khataman, terus itu Kayaknya. istiqomahnya, Masya Allah. Ya. istiqomah jamaah itu. Alhamdulillah. Mungkin itu alhamdulillah udah dapat banyak gambaran dari ya Imam. Iya. Insya Allah nanti kedepannya kalau butuh apa namanya kayak kekurangan, insya Allah nanti saya kabarin Iya, lagi iya. Ustaz gitu kan. Iya. Mungkin itu aja dulu. Iya. Nih, itu aja dulu untuk malam ini. Alhamdulillah, semoga barakah untuk Amin. ini. Mudah-mudahan membawa kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Ustaz. Apa?